Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali tugas dan pekerjaan kita hari ini, hari Senin 11 Juli 2022, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 17, dikatakan demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita dibaptis, kita telah masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita telah menerima keselamatan oleh penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kalau sudah dikatakan saudara-saudara, hubungan Bapa dengan anak, ini adalah suatu hubungan yang sangat dekat. Di mana seorang Bapa tentu mengasihi anak-anaknya. Dan seorang bapa menghendaki hidup anak-anaknya hidup baik dan benar, bisa bertumbuh menjadi orang yang berguna. Tidak ubahnya demikian saudara-saudara, Tuhan kehendaki dari kita anak-anaknya, supaya kita bisa hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Untuk itu kita harus mau melakukan segala yang baik, segala yang berkenan di hati Tuhan. Tentu jika kita seorang anak lalai dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Bapa kita di sorga. Dikatakan di sini bahwa Bapa di sorga itu, Tuhan kita itu tidaklah memandang muka, tapi Dia akan menghakimi, menghukum orang yang salah di hadapannya. Itulah tandanya bahwa Allah kita itu, Bapa kita itu mengasihi kita. Saat kita melakukan perbuatan, tingkah laku kita yang menyimpang, maka Dia akan menghakimi kita seturut dengan kebenaran daripada Allah. Saudaraku, oleh karena itulah, selagi kita masih di dunia ini, hendaknya kita tahu apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga, di mana kita hendaklah takut kepada Tuhan. Selagi kita masih berada di tengah-tengah dunia ini.
Kalau dimaksud dengan takut di sini, bukanlah ketakutan seorang yang melanggar atau seorang yang berbuat kesalahan. Tapi ketakutan yang dimaksud di sini, justru kita mengenal apa yang Tuhan kehendaki itu, sehingga kita takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, takut untuk berbuat yang tidak baik. Ketakutan yang demikianlah yang dimaksud oleh Rasul Petrus untuk kita hidupi selagi kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Karena kita, saudara-saudara, hanya seperti seorang pengembara. Dan satu saat kita akan berakhir. Demikian juga hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Selagi kita masih hidup di dunia ini, hendaknya kita takut akan Tuhan. Dan akhirnya, suatu saat, jika kita telah menjalani perjalanan hidup kita di dunia ini dengan benar, maka kita akan selalu bersama dengan Bapa di sorga. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari sebagai seorang anak, lakukanlah apa yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Engkau telah menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami. Saat kami lalai, saat kami menyimpang dari jalan-Mu, Engkau akan menghukum kami. Engkau akan mendidik dan mengajar kami, supaya kami sadar akan segala kekeliruan kami. Terima kasih Tuhan, selagi kami masih berada di dunia ini, kiranya kami selalu takut akan Tuhan untuk melakukan kebaikan yang berkenan di hati Tuhan, yang membuat hati Tuhan senang Tuhan. Berkati kami pada hari ini, dalam setiap tugas dan pekerjaan kami. Biarlah kami dapat menunjukkan bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu yang mau mempersembahkan persembahan yang baik, yang menyukakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Oras.